Ini akan menjadi musim terberat dalam sejarah Solo di alam liar. 10 kontestan telah diterjunkan ke Saskatchewan yang dingin dan brutal. Saskatchewan, di mana sumber daya langka dan kondisinya keras. Peluang untuk menangkap hewan besar sangat kecil. Kontestan terkuat hampir tidak bisa bertahan hidup dengan ikan trout dan belibis. Sisanya harus bertahan hidup dengan sup jamur. Orang terakhir yang bertahan hidup akan memenangkan hadiah uang tunai sebesar $500.000. Jika itu kau, berapa hari kau bisa bertahan hidup di sini? Ini hari ke-31. Masih ada 5 kontestan yang tersisa di lapangan. Melihat wajahnya yang menipis, Alan menyadari bahwa berat badannya turun. Sejauh ini, dia telah kehilangan lebih dari 20 pound. Saya hanya ingin mengatakan bahwa siapapun yang ingin menurunkan berat badan harus mengikuti program ini. Alan pergi ke pantai untuk memeriksa jala. Dia menangkap seekor anak itik. Alan sangat senang bisa membawanya kembali ke pantai. Tapi bebek itu adalah spesies yang dilindungi di daerah tersebut. Jika dia membawanya kembali untuk dimasak, dia bisa berakhir di penjara setelah pertunjukan di atas mesin jahit. Alan membawanya untuk melihat lebih dekat. Dia harus melepaskannya. Kemudian dia membawa kailnya ke pantai lagi untuk mencoba peruntungannya. Hari itu adalah hari yang dingin, dan dia belum menangkap satu ikan pun. Saya pikir ini adalah hari yang baik untuk tinggal di kemah dan tidur. Dan inilah Meni. Sebagai orang yang paling lapar di ruangan ini, dia telah bertahan hidup dengan buah beri selama beberapa hari terakhir. Sementara cuaca bagus hari ini, dia harus keluar dan melakukan pengumpulan yang diperlukan. Beberapa ratus meter di sepanjang sungai, Meni tiba-tiba merasa pusing dan matanya berkunang-kunang. Jelas ini adalah tanda kekurangan gizi. Kalau dia pingsan dan jatuh ke sungai, sebaiknya ia kembali ke kemah dan beristirahat. Setelah membuat api unggun, dia membuat sepanci sup jamur untuk dirinya sendiri. Pada masa ketika tidak ada protein, itu adalah satu-satunya sumber makanan untuk Meni. Adegan itu sampai pada Wiyat. Cuaca buruk beberapa hari terakhir telah merusak jala insangnya untuk menangkap lebih banyak protein. Hari ini, dia menghabiskan pagi hari untuk memperbaiki jalannya. Setelah selesai, dia kembali ke danau untuk memasang jaringnya lagi. Dia memasang jaring dengan rapi pada sebuah tongkat. Kemudian dia menggantungkan beberapa batu dan langsung masuk ke dalam air. Jika ia berhasil menangkap tombak seberat 30 kg, saya yakin kita akan memenangkan pertandingan ini. Kembali ke perkemahan, Wiyat menunjukkan lukanya pada kamera. Ternyata lengannya tersangkut di batang kayu saat dia membangun gubuk beberapa hari sebelumnya. Agar tidak mengganggu permainan, dia membuat sepanci sup dengan ranting pohon cemara. Katanya itu antiseptik yang bagus. Di sisi tas, dia yang paling banyak membawa bekal. Saat dia bangun, dia tidak perlu buru-buru mencari protein. Tas memutuskan untuk membuat pintu menuju tempat berlindung. Lagi pula, jika seekor beruang hitam datang berkunjung di tengah malam, dia akan mendapatkan makanan gratis. Setelah pintu itu dibuat, dia harus membuat sandaran yang nyaman. Tas cukup mahir menggunakan tangannya. Setelah beberapa menit, selesai sudah. Tas mendudukinya dan mencobanya. Ternyata sama nyamannya dengan sofa kulit yang ada di rumah. Kemudian dia pergi ke lokernya untuk mengambil beberapa pancing untuk memasak. Namun, saat ia naik ke atas, ia menyadari belibis dan ikan kering di dalamnya sudah mulai membusuk. Belatung yang menggeliat di atasnya membuatnya berpikir 2 kali untuk memakannya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia membawa semua daging itu kembali ke perkemahan. Dia tahu bahwa ini adalah makanannya untuk 10 hari ke depan. Bukan ide yang baik untuk menyia-nyiakannya. Setelah hanya mengeluarkan belatung dari daging, Tas memutuskan untuk merebusnya sampai matang sebelum memakannya. Rasanya cukup enak. Anda hanya perlu mengawasi belatung, tapi kandungan proteinnya jelas lebih tinggi dari daging sapi.